Pesta miras oplosan sekelompok remaja di sebuah rumah kosong di Taraju, Tasikmalaya memakan korban. Dua remaja tewas meski sudah mendapat penanganan puskesmas dan rumah sakit. Sebelumnya, korban pusing, mual, dan gangguan penglihatan 1 hari setelah pesta miras oplosan. Polisi menyelidiki peristiwa ini seraya mengamankan barang bukti di tempat kejadian seperti botol alkohol, teko, gelas, dan bekas minuman energi. Mereka ini membeli via online, jadi dia beli alkohol yang 96%, ada juga yang sebelumnya 70%. Selain 2 remaja tewas, 3 remaja lain harus dirawat di rumah sakit. 1 diantaranya sudah diperbolehkan pulang. Seorang ibu rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat ditemukan tewas dengan luka di bagian kepala. Pelaku diduga suami korban yang saat ini masih buron. Seorang ibu rumah tangga bernama Novi Safitri, 26 tahun, yang tinggal di Jalan Randu, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat, ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya. Dengan kondisi bagian kepala bersimbah darah dan ada tabung gas 3 kg di dekat korban. Korban sempat disemayamkan di sebuah bangunan kosong dan kemudian dimakamkan. Menurut keterangan saksi, korban ditemukan tewas setelah anaknya yang masih kecil menangis, lalu didatangi tetangga, yang kemudian menemukan korban sudah meninggal. Korban diduga dibunuh dengan menggunakan tabung gas 3 kg. Ya, kebetulan warga juga melapor ke kita itu ada jam 2:30 ya. Yang dilaporkan apa tadi? Yang dilaporkan katanya ada tindak KDRT dengan permasalahan bahwa si istri itu dipukul dengan tabung gas ukuran 3 kilo ya yang. Polisi kini masih memburu suami korban yang diduga pelaku pembunuhan istrinya sendiri. Polisi juga belum mengetahui apa motif pembunuhan sadis ini. Kita update perkembangan terbaru dari Bekasi dengan menemui kontributor Rahmat Hidayat di sana. Rahmat, dari mana dugaan bahwa pelaku adalah suami korban? Ya, Rapid, saat ini saya persis di depan rumah tempat kejadian perkara yang dimana korban itu ditemukan tewas dalam keadaan bersimbah darah di bagian kepala. Sedangkan untuk anaknya sendiri saat ditemukan anak korban pun masih berpelukan dengan si korban sendiri. Okay. Nah, untuk dugaan pelaku yang suami sendiri karena dari hasil keterangan tetangga bahwa dan saudara dan pihak korban bahwa pasca kejadian ini suami korban pun tidak ditemukan di lokasi. Demikian lah. Oke, kapan warga tahu bahwa suami korban tidak ada di rumah lagi? Ya, pasca anaknya si korban itu ditemukan dengan baju berlumuran darah dan menangis, tetangga pun langsung mengecek ke lokasi. Dan di saat di lokasi itu kan korban sudah ditemukan sudah tidak bernyawa di salah satu ruang tamu. Sedangkan untuk suami korban sendiri, tetangga atau petugas kepolisian pun tidak menemukan si suami korban sendiri. Dan untuk sementara ini untuk anak-anak korban masih di dalam perlindungan pihak keluarga. Kalau kita lihat di visual ini, rumah korban dengan tetangga itu cukup dekat. Apakah ada saksi mata yang mendengar keributan dulu sebelum kemudian diketahui korban sudah meninggal dunia? Ya, berdasarkan hasil wawancara kami dengan salah satu kerabat korban tadi sore tadi, bahwa sebelum kejadian pun pihak keluarga, tetangga atau kerabat pun tidak mendengar suara adanya keributan ataupun dan para kerabat korban yang tidak berjauhan dengan hanya berjarak sekitar 10 meter dari rumah korban itu hanya mengetahui bahwa anak korban itu menangis dan mengadu bahwa si korban ibunya itu
dalam kondisi sudah berlumuran darah. Oke. Biasanya orang mengaitkan kejadian seperti ini dengan kondisi ekonomi. Pekerjaan suami dan korban ini apa? Ya, untuk si korban ini sehari-hari itu bekerja sebagai pemulung di sekitar lingkungan setempat. Sedangkan untuk suaminya sendiri sampai saat ini tidak bekerja. Dan antara si korban dengan suami sini sudah berumah tangga sekitar 7 tahun. Oke. Oke. Sejauh ini pengejaran polisi atau pemeriksaan kepada saksi seperti apa? Ya, untuk saksi-saksi sendiri pihak kepolisian Polres Metro Bekasi Kota yang menangani kasus ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi-saksi yang terdiri dari kerabat korban dan tetangga. Sedangkan untuk barang bukti yang ditemukan di lokasi itu baju korban yang berlumuran darah serta tabung 3 kg yang ada bercak darahnya di tidak jauh ditemukan jasad korban. Demikian. Oke, baik. Rahmat Hidayat melaporkan langsung dari Bekasi. Terima kasih.